Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanatul Laili, NIM S 2018-3013. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kewenangan DPRD. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi atau kabupaten kota di Indonesia. DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam artian sebenarnya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD baik di daerah provinsi maupun kabupaten atau kota berhak mengajukan rancangan peraturan daerah atau yang disingkat sebagai Raperda kepada gubernur sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan posisi DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini gubernur atau wali kota. Dengan demikian, fungsi utama DPRD ialah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedang berkenaan dengan fungsi legislatif. Posisi DPRD bukanlah faktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap gubernur atau wali kota. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mewajibkan gubernur dan bupati atau wali kota mengajukan rancangan peraturan daerah atau Raperda dan menetapkannya menjadi Perda dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak, atau menyetujui dengan perubahan-perubahannya, dan sesekali dapat mengajukan Raperda dengan usul inisiatif sendiri. Seiring dengan itu, DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Kedua, membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintahan daerah, dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional daerah. Yang keempat, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan Kepala Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten atau Kota. 5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahan daerah terhadap rencana perjanjian internasional daerah. 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang ke-8, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ke-9, membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah. 10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dan yang terakhir, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Sebagaimana yang telah dikemukakan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi-fungsi dalam rangka mengawal berjalannya pemerintahan daerah. Fungsi tersebut mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sebenarnya lebih tepat untuk mengelompokkan fungsi-fungsi lembaga legislatif di daerah itu menjadi 3, yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi representasi. Sesuai apa yang diatur dalam pasal 292 ayat 2 dan pasal 343 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengisyaratkan bahwa DPRD sebenarnya tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, melainkan juga fungsi representasi. Nah, fungsi-fungsi tersebut dimiliki dan dijalankan oleh DPRD dalam kerangka mengemban amanat rakyat di provinsi dan di kabupaten kota. Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi tersebut, DPRD didukung oleh sebuah struktur yang disebut dengan alat kelengkapan DPRD. Di samping itu, DPRD juga ditopang oleh keberadaan fraksi yang merupakan struktur yang tidak termasuk bagian alat kelengkapan DPRD. Fraksi merupakan wadah berhimpunnya anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Terima kasih. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibantu oleh perangkat daerah. Saat ini, pemerintah daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014. Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2014 mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2015 oleh Menkumham Amir Syamsuddin. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244. Penjelasan Undang-Undang Pemda ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah, menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu: yang pertama, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Yang ketiga, pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, di mana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Semenjak itu, hak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Yang pertama, mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pemimpin daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Yang kelima, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kelima, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Yang keenam, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Dan yang ketujuh, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintahan daerah harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Melalui sistem pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Yang ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang kelima, penanganan bidang kesehatan. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemerintahan daerah.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Saat ini pemerintah daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014. Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2014 mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2015 oleh Menkumham Amir Syamsuddin. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244. Penjelasan Undang-Undang Pemda ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587. Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah, menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu yang pertama, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Yang ketiga, pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, di mana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Semenjak itu, hak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Yang pertama, mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pemimpin daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Yang kelima, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kelima, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Yang keenam, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Dan yang ketujuh, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintahan daerah harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Melalui sistem pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi yang pertama,
perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Yang ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang kelima, penanganan bidang kesehatan. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Eli mengenai DPRD dan juga Mbak Sri Devi mengenai pemerintahan daerah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, lalu pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang pertama, hubungan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Yang kita tahu, pemerintahan daerah adalah penguasa yang memerintah pemerintahan di daerah lewat otonomi daerah. Lalu pemerintahan pusat adalah penguasa yang bertugas di pusat yang melengkapi seluruh pemerintahan daerah. Di Indonesia sendiri, pemerintahan pusat dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri. Nah, dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan daerah juga memiliki hubungan erat dengan pemerintahan pusat yang harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuannya untuk apa? Tidak lain untuk kemakmuran rakyat. Nah, apa saja hubungannya? Yang pertama, hubungan struktural. Hubungan struktural merupakan hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Nah, presiden merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat pusat. Presiden dibantu para menteri untuk menjalankan pemerintahannya. Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan daerah di masing-masing wilayahnya. Nah, selanjutnya hubungan pemerintahan daerah dan DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Dalam situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hubungan antara pemerintahan daerah dan DPRD adalah hubungan kerja dengan kedudukan setara dan kemitraan. Setara artinya apa? Setara artinya di antara lembaga pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, tidak saling membawahi. Sedangkan hubungan kemitraan yaitu adalah pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bekerja sama dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Hal ini akan membangun suatu hubungan kerja yang saling mendukung, bukan menjadi lawan. Jadi, hubungan tersebut harus selaras dan berjalan beriringan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu hubungan fungsional. Hubungan fungsional sendiri merupakan hubungan yang berdasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling mempengaruhi dan bergantung antara satu sama lain. Hubungan tersebut juga terletak pada visi, misi, tujuan, hingga fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintah. Visi, misi, dan fungsi yang dimiliki tersebut bersama-sama untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurusi rumah tangganya masing-masing.